Kebun binatang adalah tempat di mana hewan-hewan liar ditampung dan dirawat dalam lingkungan buatan. Sebagai salah satu tempat rekreasi, hewan-hewan di kebun binatang ini pun dipertunjukkan kepada umum. Kebun binatang juga berfungsi sebagai tempat pendidikan, riset, dan tempat konservasi untuk satwa terancam punah. Sayangnya, meski berperan sebagai tempat yang seharusnya aman untuk hewan-hewan liar, justru timbul beberapa kasus tragis tentang kematian hewan terjadi di sini. Seperti apa kisahnya? Inilah 7 kematian hewan tragis di kebun binatang versi On The Spot. Salah satu kebun binatang di Provinsi Guangdong, Cina Selatan menjadi sorotan dunia setelah ada seekor kuda yang mati. Peristiwa ini terjadi ketika kuda tersebut tengah menarik kereta yang dinaiki oleh 4 orang wisatawan. Secara mendadak, kuda naas ini tersungkur kemudian mati di tempat. Rupanya kuda ini telah jatuh untuk ke-12 kalinya. Dan kejadian memilukan ini sempat diabadikan oleh salah seorang turis yang sedang mengunjungi taman. Kondisi mata dan mulut kuda ini terbuka lebar. Kuda malang ini juga terlihat kurus seperti kekurangan gizi. Kematian kuda ini terjadi selama masa liburan Golden Week di kebun binatang tersebut, di mana jumlah para wisatawan yang datang dan naik kuda meningkat 2 kali lipat. Akibatnya, kuda-kuda di sini dipaksa bekerja lebih. Sayangnya, manajemen Shenzhen Safari Park tidak bersedia untuk bertanggung jawab. Mereka mengklaim bila kuda tersebut telah diserahkan kepada pihak ketiga yang memegang tanggung jawab untuk kesejahteraan kuda. Tersumbat. Sebelum mati, kuda Nil berusia 39 tahun ini sangat menderita. Saat itu, staf kebun binatang belum mengetahui apa yang menjadi penyebab Michael sakit. Para dokter hewan kebun binatang telah berusaha sekuat tenaga untuk mencari tahu penyebabnya. Namun karena tubuh Michael sangat besar, prosedur USG sangat sulit dilakukan. Akhirnya pada hari Kamis 21 Agustus 2014 lalu, Michael roboh dan mati di dalam kolam di kandangnya. Yang lebih mengharukan, seekor kuda Nil betina bernama Petra berenang berulang kali di sekitar Michael dan mencoba membangunkan kuda Nil naas ini. Setelah Michael mati, otopsi pun dilakukan. Barulah diketahui ternyata ada sebuah bola tenis menyumbat usus kuda Nil malang ini. Satuan polisi khusus kemudian mencari tahu siapa yang menjadi oknum pelempar bola tenis tersebut. Marjan adalah seekor singa fenomenal koleksi kebun binatang di Kabul, Afghanistan. Singa bermata satu ini mati pada 2002 karena gagal ginjal dan mengalami kerusakan hati. Selain karena usianya yang telah menua, yaitu 25 tahun, Marjan juga diketahui memiliki kehidupan yang cukup berat. Tak heran kematiannya sangat memukul perasaan banyak pihak. Pada 1990, seorang gerilyawan Afghanistan berulah dengan memamerkan keberaniannya pada kawan-kawannya. Ia nekat melompat ke dalam kandang Marjan, sang raja hutan. Marjan yang merasa terganggu akhirnya menyerangnya. Sehari berikutnya, salah satu saudara gerilyawan tersebut balas dendam dengan memasukkan granat ke dalam kandang Marjan. Ledakan ini membuat mata Marjan buta sebelah. Singa Marjan merupakan simbol keberanian bagi warga Afghanistan. Ia tetap bertahan hidup meskipun kebun binatang Kabul mengalami berbagai kesulitan di tengah-tengah konflik. Setelah kematiannya, pemerintah Afghanistan merencanakan untuk membangun sebuah patung peringatan untuk singa bermata satu tersebut. Seekor anak gajah berumur 11 bulan di kebun binatang Melbourne, Australia, mati akibat sebuah kecelakaan tragis. Anak gajah bernama Sanuk ini terperangkap oleh mainan favoritnya. Dalam rekaman CCTV pada pukul 7 malam, Sanuk terlihat sedang bermain dengan ban.
Namun saat itu Sanuk tidak bermain dengan cara biasanya, sehingga menyebabkan kepalanya terperangkap. Kejadian ini membuat Sanuk tak bisa bernafas hingga akhirnya ia mati. Padahal mainan ini adalah salah satu favorit Sanuk dan saudara-saudaranya. Kelahiran Sanuk di kebun binatang Melbourne sebelumnya mendapat sambutan luas. Lebih dari 4.000 orang di negara bagian Victoria mengusulkan nama untuk bayi gajah ini. Nama Sanuk sendiri bahasa Thailand, berarti periang. Sayang, hidupnya harus berakhir di usia dini. Selain menimbulkan korban nyawa manusia, konflik Israel dan Palestina juga berdampak buruk bagi puluhan hewan. Salah satunya menimpa koleksi kebun binatang Gaza, Taman Rekreasi Albisan Jabalia. Puluhan hewan tak berdosa ini mati dalam kengerian setelah terjebak dalam baku hantam antara kedua belah pihak. Bangkai hewan-hewan terbaring di sana-sini, sementara puing-puing dan sisa-sisa peluncur roket teronggok di dekat mereka. Di salah satu sudut kandang, seekor babon yang masih hidup menatap nanar bangkai kawanan babon lainnya yang meregang nyawa dengan tragis. Bangkainya kurus kering, tangan dan kaki-kakinya terjuntai di antara daun-daun kering. Hewan-hewan yang masih hidup ini terjebak di antara bangkai-bangkai di kandang mereka. Tak berhenti di situ, penderitaan hewan penghuni tempat ini bertambah karena beberapa kandang tak memiliki persediaan air. Pihak kebun binatang menyatakan simpanan makanan kini terbatas dan beberapa hewan terancam kelaparan. Dalam tragedi ini, 10 monyet tewas bersama burung merak, rusa, singa, dan rubah. Setelah 17 tahun, kebun binatang London menantikan kelahiran bayi harimau Sumatera. Namun naas, seekor anak harimau Sumatera yang baru lahir pada 22 September 2013 lalu justru mati tenggelam. Bayi harimau ini adalah anak dari harimau Sumatera bernama Melati yang berusia 5 tahun. Hari itu penjaga kebun binatang curiga karena mereka tidak melihat bayi harimau melalui kamera pengawas. Bayi harimau ini kemudian ditemukan di dasar kolam dalam kandangnya. Otopsi yang dilakukan sehari kemudian memastikan bahwa bayi harimau ini mati tenggelam. Pihak kebun binatang London, Malcolm Fitzpatrick, mengatakan bahwa mereka sangat terpukul dengan apa yang terjadi. Terlebih baru 3 minggu mereka menyambut kelahiran bayi harimau Sumatera tersebut. Kepolisian Jerman berusaha memburu tersangka yang bertanggung jawab atas matinya 15 ekor burung flamingo di kebun binatang Frankfurt. Beberapa burung tersebut dipenggal kepalanya saat sedang tidur di kandang. Penjaga menemukan burung-burung ini mati pada hari Jumat dan menyusul berikutnya mati pada hari Sabtu. Pada 24 Maret 2014 lalu, pihak kepolisian menyelidiki pihak kebun binatang atas kematian burung asal Chili ini. Dugaan sementara pembunuhnya adalah manusia, tapi ditemukan bekas gigitan pada burung tersebut yang mengindikasikan adanya serangan rubah. Mereka mungkin dibunuh terlebih dahulu, baru kemudian rubah datang menyerang. Setelah kejadian hari pertama, penjagaan langsung ditingkatkan. Namun nyatanya pihak kebun binatang tidak mampu mencegah datangnya serangan kedua. Otopsi pun segera dilakukan untuk mengetahui penyebab kematian belasan burung ini secara pasti. Pemirsa, itulah ketujuh kematian hewan tragis di kebun binatang versi On The Spot.